Semangat pagi, salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Jenny. Hari ini saya ingin sharing nutrisi makanan seimbang. Sumber nutrisi all-in-one untuk kesehatan prima, spirulina. Biarlah makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu. Yang kita setiap hari makan dan kita menjadi sehat. Dan obat hanya kita makan saat diperlukan saja. Center for Disease Control di Amerika Serikat, 1 di antara 6 wanita hamil memiliki kadar zat besi yang terlalu rendah. Dan berdasarkan Medical News Today, malnutrisi adalah faktor utama kematian usia dini seluruh dunia. Dan UNICEF selalu memperingatkan bahwa malnutrisi adalah merusak kesehatan anak-anak di seluruh dunia. Nah, di berita CNN memberitakan bahwa gelisah dan gampang marah merupakan akibat kekurangan gizi. Berita CNN ada riset yang membuktikan bahwa ribuan diagnosa kanker terkait masalah gizi. Dan di berita news, masalah nutrisi pada anak remaja berpotensi mengakibatkan kanker payudara. Terus ada lagi berita nih di Medscape, kekurangan gizi memiliki andil dalam 80.000 kasus kanker di Amerika Serikat. Dan saya baca lagi di berita CBS News, ada riset yang membuktikan bahwa makanan yang diproses secara berlebihan mengakibatkan kanker dan kematian usia dini. Di berita-berita seperti CNN Health, ada laporan yang mengatakan bahwa makanan bayi yang kita buat sendiri di rumah memiliki kandungan zat logam berat beracun yang sama dengan produk yang dijual di pasaran di toko-toko. Nah, di Malaysia kini berita juga ada memberitakan bahwa polusi logam berat di Sungai Langat salah satu sumber air minum. Nah, kalau kita nggak baca berita, kita beneran nggak tahu ya. Yang kita konsumsi setiap hari, yang kita minum, yang kita sediakan makanannya untuk anak tersayang kita ternyata mengandung logam berat. Dan di berita Down to Earth, kandungan logam berat semakin menjadi ancaman kesehatan masyarakat di pantai-pantai urban. Dan di berita Teknologi Network Applied Science, polusi logam berat di sungai-sungai dapat mengakibatkan resistensi yang semakin tinggi terhadap antibiotik. 5 alasan kenapa kita kurang sehat hari ini. Yang pertama adalah diet yang tidak seimbang, polusi air, polusi udara, kurang olahraga, stres yang berlebihan, dan gaya hidup yang tidak sehat. Nah, mengapa nutrisi menjadi tantangan dalam gaya hidup modern sekarang ini? Yang pertama, hidup yang serba instan, mau cepet ya, makanan siap saji, fast food, atau makanan kaleng ya, siap saji juga. Terus yang kedua adalah hampir semua proses pengolahan makanan yang mengurangi nutrisi makanan ya, seperti goreng dengan suhu tinggi dan barbecue ya. Terus yang ketiga adalah kontaminasi lingkungan dalam lingkaran rantai makanan. Oke, terus bahan makanan yang diberi hormon, pestisida ataupun herbisida. Terus yang kelima adalah bahan makanan yang dimodifikasi secara genetik ya, biar cantik, merah, dan rasanya manis, kadang disuntik ya, itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Terus kamu adalah apa yang kamu makan. Perhatikan gambar di atas, terlihat enak ya, memang enak sih. Terus gambar yang di bawah kelihatannya hijau dan kurang menarik. Tetapi sekarang orang banyak mengkonsumsi yang terlalu banyak protein hewani, lemak, gula, karbohidrat, karbohidrat buatan ataupun makanan olahan. Tetapi kurang asupan buah, sayur, vitamin, mineral, bahkan serat yang mengakibatkan kita mengalami malnutrisi. Apakah malnutrisi itu? Nah, malnutrisi mencakup kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Kedua hal ini mengakibatkan masalah kesehatan dan kekurangan nutrisi jika tidak diatasi. Banyak nutrisi yang bekerja secara sinergis untuk penyerapan gizi yang optimal dan menghasilkan kesehatan yang lebih baik jika kita konsumsi bersama dibandingkan kita konsumsi terpisah. Ya, saya kasih contoh, jika kita konsumsi kalsium terpisah dengan vitamin D, itu penyerapan ke tubuhnya berkurang. Kalau kita konsumsi bersamaan, hasilnya akan lebih bagus.
Seiring waktu, nutrisi yang buruk dapat mengakibatkan berbagai masalah yang mengancam jiwa. Nutrisi yang mungkin kurang saat diet seperti kurang vitamin, mineral, protein, antioksidan, kurang lemak, kurang karbohidrat. Gejala yang paling sering terjadi adalah seperti keletihan, stres, rambut rontok, kuku rapuh, pertumbuhan fisik yang tidak sempurna, bahkan obesitas. Kekurangan nutrisi juga bisa menyebabkan penyakit seperti infeksi, kanker, anemia, depresi, osteoporosis, bahkan yang paling parah adalah kematian. Bagaimana mencapai keseimbangan nutrisi? Nah, pilihan pertama, konsumsi makanan dan gizi seimbang setiap hari. Nah, yang pertama itu kita makan minimal 5 porsi buah dan sayuran yang berwarna-warni setiap harinya. Terus pastikan asupan sayuran yang kita makan tuh tidak dimasak dengan suhu tinggi yang mengurangi gizi di dalamnya. Terus pilih bahan makanan yang bebas hormon, pestisida, herbisida, dan bahkan kimia lainnya. Konsumsi 2 porsi ikan laut atau sungai setiap minggunya, dan pilihlah lean white protein. Terus pilih karbohidrat kompleks dan minum 8 gelas air minimal setiap hari. Nah, pilihan kedua adalah kita tambahkan berbagai suplemen makanan kesehatan, ya, seperti kita tambahkan B kompleks, kalsium, terus beta karoten, terus kita tambahkan asam folat, zat besi, zinc, vitamin E, vitamin K. Wow, banyak sekali. Kalau saya rasa ada satu lagi yang idealnya adalah pilihan ketiga. Pilihan ketiga adalah penuhi kebutuhan nutrisi Anda dengan spirulina. Spirulina adalah sumber makanan bergizi all in one yang mengandung protein, lemak, vitamin, karbohidrat, mineral, dan berbagai antioksidan. Nah, 100% dialami, tidak mengandung zat kimia yang berbahaya. Terus dia juga gampang dicerna dan diserap oleh organ-organ tubuh kita. 1 gram spirulina yang kita konsumsi sama dengan 1 kilo buah dan sayuran. Spirulina adalah solusi untuk masalah gizi. Spirulina telah ada sejak 3,6 miliar tahun silam. Spirulina memanfaatkan cahaya, suhu, air, dan mineral untuk memproduksi protein, karbohidrat, dan vitamin, bahkan gizi vital untuk tubuh kita. Spirulina digunakan NASA sebagai bahan suplemen makanan bagi astronot yang ingin keluar angkasa. Spirulina terdaftar pada FDA Amerika Serikat. Dan jika kita selalu perhatikan, kenapa ya orang Jepang itu usianya panjang, ternyata ada berita yang mengatakan makanan pokok mereka yang utama adalah rumput laut, dan spirulina adalah salah satu jenis rumput laut. Pengakuan global untuk spirulina, makanan padat gizi dari bumi sampai luar angkasa. Nah, yang pertama, United Nations WHO 1974 menyatakan spirulina is the best food for tomorrow, the answer to world food hunger and malnutrition. Nah, yang kedua, FAO mengakui spirulina is the best food for tomorrow. USDA juga menyatakan spirulina is food for future. Kita makan itu sangat bagus ya untuk akan datang. WHO menyatakan spirulina is the best health supplement in the 21st century. Oke, terus sumber gizi all-in-one spirulina. Spirulina mengandung beragam macam nutrisi yang mana mempunyai manfaat pertama ya adalah melengkapi nutrisi yang kurang pada makanan yang kita konsumsi setiap hari. Yang mana spirulina dia mengandung 12 vitamin, 12 mineral, 18 asam amino, terus asam lemak esensial yang mana tubuh kita nggak bisa produksi sendiri, terus pigmen dan antioksidan. Terus profil nutrisi ajaib spirulina. Nah, yang pertama adalah vitamin B12, di mana dia 90 kali lebih banyak dari kandungan stik daging yang mempunyai fungsi membantu pembentukan darah merah dan menjaga fungsi otak dan sistem saraf. Yang kedua adalah zat besi. Zat besi yang dia kandungannya 80 kali lebih banyak dari sayur bayam. Fungsinya untuk
mencegah anemia, terus menjaga kesehatan ibu hamil dan meningkatkan energi. Yang ketiga adalah beta karoten, yang mana dia 27 kali lebih banyak dari wortel, yang fungsinya melindungi sel tubuh kita dari kerusakan oksidatif, memperkecil tumor, dan cegah kanker kulit. Yang keempat, kalium, 5,6 kali lebih banyak dari pisang. Fungsinya adalah membantu mengatur keseimbangan cairan, kontraksi otot, dan signal saraf, menjaga juga tekanan darah kita agar lebih normal. Yang kelima adalah protein. Protein dia 20 kali lebih banyak dari susu tanpa lemak. Fungsinya membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh dan otot, membentuk antibodi dan sel sistem kekebalan tubuh. Nah, untuk mereka yang alergi laktosa, nggak bisa minum susu, nah poin protein ini sangat bagus ya. Terus yang keenam adalah kalsium. Kalsium dia 3 kali lebih banyak dari susu tanpa lemak, yang fungsinya adalah menjaga kesehatan gigi dan tulang. Manfaat kedua adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh. Spirulina membantu memperkuat kekebalan tubuh dalam menghadapi tantangan seperti polusi, gizi yang tidak sempurna, kurang olahraga. Terus spirulina bertindak sebagai penguat kekebalan tubuh dengan merangsang sel pembunuh alami yang disebut NK untuk melawan penyakit-penyakit termasuk kanker. Ya, terus studi juga menunjukkan bahwa C-vicocyanin adalah salah satu bahan aktif utama spirulina yang berfungsi menginduksi kematian sel kanker dan menghambat penyebaran kanker. Manfaat ketiga adalah perlindungan antioksidan. Yang pertama, membantu menghilangkan radikal bebas, mencegah inflamasi yang dapat mengakibatkan penyakit kronis. Terus yang kedua, dia melindungi sel tubuh dari kerusakan yang bersifat oksidatif. Yang ketiga, spirulina padat dan kandungan enzim superoksida dismutase yang terkenal dengan singkatan SOD, yang merupakan enzim yang sangat penting dalam menghilangkan radikal bebas yang membantu mengurangi kerutan pada kulit dan memperlambat proses penuaan. Aduh, ini saya mau. Jadi ini bisa awet muda ya. 3 gram spirulina mengandung zat antioksidan dan antiinflamasi yang lebih banyak dari 5 porsi buah dan sayur yang kita konsumsi. Nah, manfaat keempat adalah zat detox yang alami dan ampuh. Nah, spirulina melindungi tubuh terhadap efek yang beracun dari logam berat, dan spirulina juga membantu membersihkan tubuh dan darah dengan membantu menghilangkan berbagai zat beracun seperti logam berat dan polutan darah lainnya. Khasiat spirulina telah terbukti secara ilmiah atau clinical test, yang mana bisa pertama memperlambat pertumbuhan sel kanker pada pankreas. Terus yang kedua, hemoglobin darah akan meningkat 10% setelah 30 hari kita konsumsi. Terus yang ketiga, dia memperbaiki grade fatty liver dan konsentrasi ALT dan AST yang mengecil. Yang keempat adalah performa akademis akan meningkat 10%, ya bisa meningkatkan kecerdasan ya. Terus yang kelima adalah perkembangan motorik, kemampuan bahasa, terus kealihan personil dan sosial yang lebih baik pada anak. Terus yang bagaimana kita mengidentifikasikan spirulina yang unggul ya, termasuk kita kan tahu nih banyak sekali spirulina di pasaran. Nah, yang kita harus tahu adalah pertama, kita harus pilih spirulina adalah makanan organik yang bersertifikat. Yang kedua, dia harus 100% alami dan tidak membebani tubuh, tidak ada efek sampingnya. Terus yang ketiga adalah 100% buatan Jepang. Yang keempat, kita harus memastikan produksi dan kualitas produk yang terjamin dengan sertifikat GMP, USDA organik, dan suitable for vegetarian. Spirulina adalah hadiah terbaik dari alam untuk mempertahankan kesehatan setiap orang. Siapa aja yang dapat mengkonsumsi spirulina? Nah, mulai dari anak-anak. Untuk anak-anak, dia bisa membantu anak-anak yang sulit makan. Ya, mereka suka pilih-pilih makanan, jadi bisa melengkapi nutrisi mereka. Terus untuk remaja juga sangat bagus, dimana nutrisi seimbang sangat diperlukan dalam fase pertumbuhan yang cepat. Terus yang untuk dewasa bisa membantu lengkap diet kita, terutama mereka yang dengan kebiasaan makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Terus untuk orang tua,
Orang tua dia berfungsi sebagai nutrisi yang tidak ternilai untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Terus olahragawan juga butuh karena gizi ekstra sangat mereka butuhkan. Jadi untuk olahragawan bisa energi booster. Untuk vegetarian sangat bagus karena sumber nutrisi yang sempurna untuk proteinnya, vitamin, kalsium, zat besi, dan sayuran-sayurannya. Terus berikut ini adalah lampiran profil nutrisi spirulina. Di halaman ini, di setiap nutrisi ada penjelasan fungsi dan akibat kekurangan nutrisi tersebut. Nah, kita semua udah tahu ya manfaat spirulina yang sangat bagus untuk nutrisi ke tubuh kita. Kita semua harus rajin minum spirulina. Sekian sharing saya dan terima kasih.